wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Sama. Wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Sadaqallahul azim. Baik ibu sadonyo ambo ceramah 25 menit. Beko selesai ceramah ambo age waktu ibu-ibu bertanya. Ibu, lai siap tuh. Pokoknya kabatanyo silakan tanya. Beko tapi ambo ceramah 25 menit dulu. Ana ingin ambo sampaikan ke ibu-ibu sadonyo. Surat Ali Imran. Surat apa? Ayat 103. Ayat mana? 103. Namun nak lama dah. Samantah saya. Wa tasimu, maka berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah. Maka suiknya bu, awak diperintahkan oleh Allah untuk bersatu. Bu, untuk apa? Kalau bersatu tua menjadi kalau satu berarti tak ada duanya. Ya, Bu? Kalau satu tak ada. Kalau ada dua berarti kita sudah tidak baik-baik saja. Ini enggak tuh. Ibu lina mau diduakan. Ada enggak risiko korban diduakan? Mayo? Oh, enggak ada dah. Calon baru. Allah. Oh, mana Bu, kalaulah dua berarti sedang tidak baik-baik saja. Allah saja tak mau diduakan. Ya, Bu? Apa kata Allah? Wa ilahukum ilahu wahid. Cocok. Wa ilahukum ilahu wahid. Jangan tu. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Itu kata Allah tu. Tuhan kalian itu
hanyalah Allah yang satu. Artinya apa, Bu? Allah ndak namo di duaan dah, Bu. Ya kan? Awak pun model itu namo lo di duaan. Dalam kehidupan awak sehari-hari bermasyarakat, awak ndak lo boleh menduo dong. Kau contoh majelis taklim awak acik saja. Dan dua-dua lo. Kalau laman dua majelis taklim tu, Bu, biasanya kau sedang ndak elok-elok saja. Betul. Ambo nak tahu doa. Tahu apa kau? Nak ada ke pasan-pasan tadi dong. Sedang pengurusnya nak ada pasan gambo tema. Nak mana pengurus tadi? Anda ada dah boleh? Nak ada pesan dah. Tahu sih ndak dong. Cerita pun tak pernah ibu cerita kamu nak bu. Halun tahu, mu nak tahu apa masalah majelis taklim zikor. Nan jalan mu mengaji tentang bersatu. Kira cocok gaji kau. Allah Karim. Ibu, kok bisa awak sesama Islam kau ndak usahlah pacah awak. Sungguh. Jadi bu, ku ada rahasia bu. Ambo punya kawan. Kawan ambo tu mantan pendeta, Dr. Muhammad Yahya Waloning. Ada tahu tahu? Itu kawan arek ambo mana tu? Ketika di Padang ko kan ambo menjadwalkan masjid musalla di kota Padang sampai ke Bukit Tinggi sampai ke Payakumbuh. Cerita beliau kamu, Buya. Di Kristen tu ada rahasia. Rahasianya bu. Tanya tu ibu, kalau umat Islam ko baca kak, orang Kristen tu sanang bang. Gadang mana tinyo. Tepuk tangannya tu. Atau mangunya sengaja aku diantu-antuan surang. Sesama Islam ko, ba'a Islam ko pacah, ba'a Islam ko ndak bersatu. Supaya apa? Supaya umat Islam ko lamah. Atau manggoyo jago elok persatuan awak bu. Adonan Muhammadiyah, adonan Perti, adonan NU bersatu awak, jangan pacah awak. Tapi kalau awak pacah bu, kecek beliau, itu bana nan diinginkan de orang kafir itu umat Islam ko pacah. Ya lebo tahu. Tunggu beko ada waktu bertanya, bertenang lah. Tak bu. Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mulai dari keluarga kita. Dalam keluarga tidak boleh awak pacah, bu. Suami istri jangan baca kak. Oh kalau sekedar baca kak keluarga tidak masalah. Jangan sampai pula pacah awak baca. Ada suku anda baca rai? Lain ada dah. Carai mati itu nak tu dong. Lain tak ada. Di sikon tak ada, di luar lain biar. Di luar banyak. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keluarga saya harus bersatu. Suami istri. Kalau suami istri sudah tidak bersatu, bu, pasti keluarga itu tak akan baik-baik saja. Kacaunya. Jadi itu makanya suami istri harus siap untuk bersatu dalam keluarga. Sampai kepada anak-anak. Anak-anak beko kan lah punya lo minantu awak, berarti besan awak lah 20. Bersatu pulo jo besan awak. Kadang-kadang awak jo mintu awak pecah lah. Iya, Pak.
Oh di siko ada. Tapi lah yo kece tadi ya. Iya. Allah. Ya mengaku saya lah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kok konsep dalam Islam itu disuruh bersatu? Ternyata ibu, coba kita lihat ayat berikutnya. Konsep awak bersatu tu bihablillahi, karena kita satu tali, satu tauhid. Apa itu tauhidnya? La ilaha illallah. Sama. La ilaha illallah. Selagi samo ibu membaca la ilaha illallah, mangko awak harus siap bersatu. Kecuali suami ibu ndak la ilaha illallah lai. Ya kan? Ndak la ilaha illallah lai bu ya, kecenyo lah ganti agama gini. Itu mangkonyo ibu, suami kalau istrinya murtad maka silakan ceraikan istrimu, atau istri suaminya murtad maka silakan gugat cerai suamimu. Baik, itu dalam Islam tuh. Baik bu, boleh. Misalnya menikah ibu kan sama suami ibu, kironyo dalam perjalanan berkeluarga suami ibu murtad, keluar dari Islam, sedangkan ibu tidak namu pindah agama, maka ibu buatlah surat pengajuan gugat cerai ke pengadilan. Karena kita sudah beda agama, tidak bisa bersatu lagi. Tapi kalau masih satu agama, walaupun suami kita tak solat, maka kita tetap harus menjaga persatuan. Tapi kok bisa bu, kok suami awak tidak solat, awak nasihati pula untuk solat. Jangan ibu senang solat, bu. Alai jale tu. Ibu solat, suami tidak. Perbiansa suami ibu tidak solat. Ada nak wanita? Akan ada tu. Allah karim. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Atau sebaliknya, suami solat, istri indah. Ada nak? Ada juga. Di situlah kita harus bersatu. Kalau sudah bersatu ibu, rasanya suami tidak solat bisa jadi solat. Kenapa? Karena kita sudah bersatu, saling menasihati. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, itu yang satu. Yang kedua, kita diperintahkan bersatu. Yang pertama. Yang kedua, apa kata Allah? Wala tafarraqu. Coba. Dan janganlah kamu menjadi orang yang suka memecah belah, provokasi, baacar ayah kompor kece ibu mah. Ya bu, bahasa ibu kompor nak. Ayo. Inyo ku karajo baacaronyo awak ko pacah. Nyo dulu mah. Kurang nanti P-nya mau itu aduh mah bu. Suku bana masung-asung orang. Ada enggak di siko? Ama nyong ke tangan. Dah. Iya bu. Ayah. Allah karim. Anda boleh dah bu. Lah, dilarang oleh Allah awak menjadi manusia dan suku masung-asung orang. Malu adu masung nan elok ribu. Cuba contoh ribu, contoh masung nan elok ko.
Itu nak masuk-masuk nama tu. Ya. Itu manjodohan nama. Ya, inyo alun babini, alun basuami lai. Anan surang ko alun babini lai. Awak itu manjodoh ndak masuk-masuk nama tu doh. Allah. Jadi nan masuk-masuk orang bu, inyo menyampaikan kece orang, kece ko nyo tambah atau nyo kurangi supaya inyo ko baca kak atau salah paham. Itu namanya masuk-masuk orang. Kalau ibu, tapi kalau ibu empat tamuan si A jo si B supaya bajodoh, itu namanya manjodohan. Ini paham bu? Kalau itu elok tujuannya temu. Kalau masuk-masuk orang kok pasti tujuannya ndak elok. Mama cak ayo cakap ke cik ibu tu Ada orang sama itu si kau. Maya. Dah lah. Ya. Alai kan? Alai. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kadang katonya tambah-tambah. Ya tu. Kadang tak sesuai mana jo kenyataan. Nyo buek. Kalau ditambah-tambahkan lain sesuai seketik tu. Ku adu nan indah adu bana nyo buek. Kadang nan nyo adu kun dah orang jauh dah mo. Minan tu je min tuong nyo adu. Ya bu sungguh. Banyak kejadian macam itu. Tetangga nyo asuang tu baca ronyo rangko baca kak. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada melakukan itu, mangko kita termasuk orang yang melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wala tafarraqu, kata Allah. Jangan kalian menjadi orang yang memecah belah. Iya, kalau dalam bahasa Arabnya, kau ibu kamu minta lo bahasa Arabnya namanya an-namimatu. Coba. An-namimatu. Orang nan an-namimah ko masung-asung go, kalau inyo sedang berpuasa, mangko puasanya tak dapat pahala. Misalnya ibu sedang puasa hari Senin go. Hari Senin puasa atau Kamis puasa atau puasa qada atau puasa Ramadan. Tapi nyo masuk orang mangko puasanya tu kecek Rasulullah naqado batal nawaqidus saumi bisittatin ai bin namimati. Batal pahala puasa orang yang suka masung-asung orang. Kalau anu apa? Hah? Baba. Awak puasa tapi bermusuhan gitu. Oh iya. Itu tambah parah dari yang masuk-asung dari mak. Oh iya. Baik ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita dilarang untuk masuk-asung orang. Lepas 25 minit. Ada nangka batanyo. Apa tanya? Oh baik tu. Bu, dengar ya. Awak puasa tapi tidak berkawan. Awak puasa tapi tidak sapu menyapu. Kece Rasulullah. La yahillu. Coba. Li muslimin. Ayah juro. Fauqa. Talatin. Tu jawab ibu ya. Lah paham ibu? Ada paham sekali? Alun dah kan? Ambon menjalan, alun menjalan, ibu lah paham sekali.
La yahillu li muslimin. Tidak halal bagi ibu. Berarti haram. Kalau haram tu berdosa tidak? Berdosa. Tidak halal bagi seorang muslim, kata Rasulullah, ayah juro untuk mendiamkan akhahu saudaranya fauqa talatin di atas 3 hari. Jadi kalau ibu bermusuhan, alun juga saling memaafkan, dan alun juga ibu minta maaf, masih sama-sama mendendam, ibu puasa, di samping ibu puasa, maka ibu pun dapat dosa. Ustaz. Karena haram. Nah, lema maaf Ustaz. Waktu grup dari mana? Ya. Jawab tanya yang udah kaya mah Ustaz. Ya. Kan yang sih Ustaz. Baik. Ibu lah minta maaf. Tapi inyo hendak memaafkan. Berarti ibu hendak berdosa lai, nan berdosa inyo hendak memaafkan ibu. Lepas mo. Lah. Aduh lai. Ada lo dah guys. Tunggu lo. Nak. Awak nak tahu salah awak, awak dah susah kue dah ada kata. Masya Allah. Ya. Tak guys, duluan tiga. Ya. Tentu salah awak nak susah kue, awak dah lah punya dah. Masya Allah. Kalau di sabtu sinyo dah dah bah. Bu, ku pertanyaan rancak dari mak ke mak? Ya. Kecam mak ko, ambo ni tahu salam mo no. Awak dah sabtu. Tiba-tibanya nak mau menyapu ambo do. Ya kata. Nampak tamu ibu harus melakukan. Anan dilakukan oleh ibu, tanya mana kanak ibu tu. Tanya kan nak. Iya tanyalah. Aku bilang apa? Iya, nak kamarian lo. Tanya tahu. Apa lah salah tanya mak? Dia tak bilang ah. Mungkin nyo berang kalau amak minta pitih. Tapi kalau bertanya indak dah. Nak bu? Nyo ado dah lah bu, anakku diminta pitihnya berang. Dulu ketika nyo jadi anak awak baraji taruh indak pernah awak berang minta pitih dah. Wa usahawan cari pitih. Ati budi nyo kini lah karajo nyo. Raso barek mana bagi pitih korang lain. Ndak anak awak. Iyo ndak anak ibu doh. Tunggu entar lo, tunggu lo. Jadi bu, tugas pertama kalau ada anak awak, ada minantu awak, ada teman awak, ada tetangga awak, tiba-tibanya nak menyapu awak, mangko sebaiknya awak klarifikasi, tanya mana. Nih, akasamu ni kamu sebenarnya. Bakok nak ambo menyapu-nyapu ambo lai. Mang ambo salah apa? Kan betul? Cak tanya langsung. Bekonya jawab mah. Ndak ada salah. Uni sinan salah paham. Berarti awak nak salah paham. Kan betul tu. Awak sinan marasonyo. Naninyo nak ada masalah ndak ada ni. Ala jale tu mah. Berarti bisu awak sapo selai. Bu. Dan memang anjuran dalam Islam kece Rasulullah Ubshus salam. Coba cok. Ubshus salam. Tebarkan oleh kalian assalamualaikum. Makasihnya awak harus mendahului menyapu orang lain. Jadi tidak harus menunggu dah bu. Awak siapa orang pasabuk di jalan assalamualaikum. Tapi kadang awak kan agak lain nak ketika baca assalamualaikum kau agak dianggap lain dah betul. Nyo kadang ada assalamualaikum uni. Aku lah meninggal perangai kau kecil. Padahal itu bu anjuran Rasulullah tu. Bu, ini kalau semua orang assalamualaikum. Kalau disapu mau nih. Assalamualaikum yang jami'in lah. Ya itu tadi, dek awak ndak biasa. Ndak dengar ibu tadi dah. Dek ndak biasa awak dengan assalamualaikum tu bu kadang awak baca assalamualaikum nyokecen awak meninggal perangai. Kau ndak lama lagi dah.
Tapi Bu, inti dari assalamualaikum tuh, Bu, inti dari perintah dari Rasulullah membaca assalamualaikum itu adalah sapo menyapu awak. Awak mendahului menyapu orang. Kalau, ini mohon maaf cakap, seandainya orang tersebut sudah kita sapa, sudah kita tegur, tapi dia tidak mau membalas sapaan kita, maka kita tidak berdosa. Ustaz, ni ketik dia awak betul awak semuanya punya kesal. Subhanallah. Ya. Sayang. Ibu, ini kadang awak salah paham dan salah memahami. Meminta maaf dan memberi maaf, menyapa atau sapa menyapa. Kadang-kadang awak menerapkan adat nan keliru. Adat keliru di awak, biasanya awak menerapkan adat sianan salah itu nan minta maaf. Tu adat nan salah mo kok padahal ndak ada ke aturannya model itu dong. Sebab Allah mengatakan fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Surat Al-Baqarah ayat 109. Apa kata Allah? Maafkan mereka dan lapangkan hati kalian. Jadi Bu, nan duluan minta maaf tuh hati nan lapang. Bu, jadi kalau ibu hati ibu lapang, tak sampai hati ibu, biasanya ibu lebih dulu meminta maaf. Ya sudah tu nak minta maaf Ustaz. Iyalah sudah minta maaf kan? Kan Allah tuh. Nah, kalau inyo ndak memaafkan Pak Bian, berarti hati ibu lapang tuh. Walaupun ibu ndak salah sebenarnya. Itu mangkonyo hati nan lapang tu payah dicari Bu. Sabar. Cara bantu sabar. Nah Bu, Kesabaran. hati nan lapang tu payah Bu. Sabar. Kalau hati kau lah lapang Bu, sadonya lapang dunia kau. Bu, kadudu ibu lapang rasanya walaupun basampi-sampi. Karena hati itu lapang. Tapi kalau hati kau sampai Bu, hati Bu mana di majlis taklim kau mampu duit panjang rajom. Aduh, sekolah mampu duit panjang dah. InsyaAllah enggak. Allah karim. Jadi Bu, kuncinya kalau mau minta maaf, lapangkan hati dulu. Karena disitulah kita akan memulai untuk meminta maaf atau memberi, walaupun dia lebih kecil umurnya dari kita yang lebih tinggi umurnya. Ibu umur berapa ini? 73. Ambo 30 barunya. Jadi kalau ibu lapang hati, bisa minta maaf kambo dulu. Buya minta maaf Buya, aku ada salah kata, salah cara. Tu lapang hati ibu tu. Ndak menunggu ambo lu minta maaf dulu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pertanyaan? Ada Ustaz. Ini masalah kalau saya istilahnya adu domba. Jadi apa istilah? An-namimah, ya. Namimah. Nah, ada hadis yang pernah saya dengar, apakah salah? Mohon Ustaz koreksi. Orang yang suka mengadu domba itu biasanya di alam kubur, di saat dia meninggal langsung masuk kubur, itu yang pertama kali diazab. Orang yang suka adu domba kemudian kalau dia kencing tidak cebok. Dua itu. Jadi dua iba. Ya, terus. Itu hadis yang pernah saya dengar Ustaz. Efek buruk atau azab bagi orang yang suka mengadu domba. Mudah-mudahan tidak dari sini ya. Mudah-mudahan dan kita tobat kalau sempat kita suka adu domba, kita tobat. Dia pertama kali masuk kubur itu yang diazab. Kenapa? Karena pernah Nabi lewat di suatu kuburan dengan sahabat, mendengar orang lagi diazab. Nabi kan punya keistimewaan, bertanya para sahabat, ya Rasulullah,
Kenapa berhenti? Ada orang yang sedang diazab. Siapa dia? Ya Rasulullah, orang yang suka melakukan namimah dan tidak kencing. Yang kebetulan itu orang yang mengadu domba, Ustaz. Ya. Salah ini apa saja? Yang pertama, yang kedua. Tadi Ustaz setelah membaca suatu ayat mengatakan sadaqallah. Nah, saya pernah mendengar Ustaz juga, sadaqallah itu artinya bagus, ya maha benar Allah. Tetapi kita kan panutan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan itu setiap Nabi atau para sahabat setiap selesai melakukan pembacaan Al-Quran tidak pernah melakukan kata-kata sadaqallah. Ada yang lain yang disebut dalam bentuk alhamdulillah atas macam itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lihat terangkan Ibu pertanyaannya. Pertama lo, dulu pernah Rasulullah lewat di sebuah kuburan. Ya, jadi Rasulullah itu kan diberi kelebihan oleh Allah, Bu, bisa mendengar suara yang ada dalam kuburan. Ternyata Rasulullah mendengar orang yang di dalam kuburan itu sedang disiksa. Singkat cerita, Rasulullah mengambillah pelepah kurma. Diambillah pelepah kurma itu, kemudian ditancapkan oleh Rasulullah di atas kuburan itu. Sahabat bertanya, kenapa itu ditancapkan ya Rasulullah? Ini orang yang di dalam kuburan sedang disiksa. Sedangkan pelepah kurma ini bisa bertasbih, memintakan ampunan kepada Allah terhadap orang yang di dalam kubur tadi. Siapa orang yang di dalam kubur tadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu, orang yang ketika istinja, ya kan, dia tidak, ketika orang itu membuang air besar atau kecil tidak beristinja. Nah, tidak bersuci atau mensucikan najisnya. Itu satu. Yang kedua, memang orang yang suka mengadu domba, an-namimah, kecek Rasulullah. Kenapa an-namimah? Karena namimah itu banyak hal di dalamnya yang akan terjadi. Satu, namimah itu biasanya akan terjadi kebohongan. Ya, mengadu domba itu pasti terjadi kebohongan. Yang kedua, dalam namimah itu terjadi nanti fitnah. Dibumbui dengan fitnah. Jadi kalau orang namimah, pasti dia akan bohong dan pasti dia akan memfitnah. Sedangkan kebohongan dan fitnah itu salah satu dari dosa besar yang ada 73 dosa besar dalam Al-Quran. Sampai Allah mengatakan, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dan fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Kalau awak membunuh orang, fisik nang kanai. Tapi kalau fitnah bukan hanya fisik nan tersiksa, hati pun tersiksa, pikiran pun tersiksa. Itu makanya kalau dibunuh tak langsung mati, tapi kalau difitnah bertahun-tahun tetap masih hidup orangnya, tapi hatinya sakit. Itu makanya ada orang mengecehan, tiada maaf bagimu. Wah, kalau udah difitnah begitu, sampai mati tidak kamu maafkan. Saking sakitnya hatinya. Sampai mati lah karena Allah tidak akan maafkan dong. Itu karenanya lah kena fitnah tadi. Iya. Barakah sakit hati itu. Ibu kalau luko kan bisa kan, agi subik merahnya. Agak sehari 2 hari kan cegah. Tapi kalau hati ibu nan sakit, dia subik merah bisa? Tidak bisa. Tapi kalau dia gina merah bisa?
Ibu yang dimuliakan Allah, itu ya Bu ya. Jadi memang benar itu karena memang dosanya tadi besar. Ya Bu ya. Yang kedua, ada orang selesai baca Quran, Shadaqallahul azim. Ya kan? Shadaqallah itu artinya Maha benar Allah yang maha mulia. Berarti hambanya kita membenarkan Allah. Memang ibu, Bu, lihat tuh. Memang benar Rasulullah tak ada membuat itu. Tapi ada perintah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Qul, katakan olehmu, sadaqallah, Allah lah yang maha benar. Artinya apa? Ini ada perintah dalam Al-Quran. Kalau kita membaca ayat Al-Quran, benarkan dan yakini ayat Al-Quran itu adalah ayat yang paling benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya dibahasakanlah dengan bahasa yang indah, susunan bahasa Arabnya yang benar dengan kalimat Shadaqallahul. Nah itu dia. Tuh kalau ndak baca babu ya indah lo masalah. Dibaca rancak bana. Bu, alai jale tuh. Pan buat dong. Gimana? Boleh, silakan dipikir. Kan ada dua jawabannya. Mau dibaca bagus, tak dibaca tak apa-apa. Kenapa mau mikir-mikir? Nah, pilih aja. Oh, udahlah, nggak baca, nggak apa-apa, nggak dosa juga. Kita kan disuruh apa yang diajarkan Nabi itu yang kita pedomani. Benar sekali Ibu. Dan para sahabat tidak pernah melakukan. Baik, Bu. Le terang ambo. Baik. Ambo bertanya ke Ibu dulu. Ada enggak majelis taklim di masa Rasulullah? Enggak ada. Terus Ibu membuat majelis taklim, berarti Ibu bodoh. Ayo. Ya, ada enggak majelis taklim? Enggak ada. Malah Rasulullah tidak menyuruh, melarang perempuan ikut di majelis taklim. Sembahyang tak mulia dong. Jangan dong. Akini Ibu solat berjamaah di masjid. Baik kira-kira. Tu mangkonyo, Bu. Kau mau jalan ke Ibu, indak sadonyo perkara nan elok nan dak dilakukan oleh Rasulullah tu dilarang. Bu, alai jale. Ambo patanya ke Ibu no. Majelis taklim kau menurut Ibu elok nak? Elok. Kan ilmu. Iya, itu mangko bertanya saya dulu. Elok nak? Elok. Di masa Rasulullah ada nak majelis taklim? Berarti kalau dilakukan nan elok majelis taklim ko, walaupun tak dilakukan oleh Rasulullah, mangko awak dapat palo pulo. Bu, alai jale. Alah tu kalau jale tu. Jadi itu Bu ya. Jadi tidak semua yang baik dilakukan sekarang walaupun tak dilakukan oleh Rasulullah akan berdosa. Tidak. Majelis taklim ini mana ada berdosa? Karena kita belajar ilmu silaturahim. Ada bilang kalau membaca sadaqah itu berdosa karena itu kata-kata yang baik. Ya, bagus. Benar Ibu. Tapi Ibu kan menyampaikan tadi kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasul itu mangkonya mau sambungan kemari.
Ya, sebab ikut dah ada di masa Rasulullah kada. Ada majlis taklim. Ya, ya. Dan ada di masa Rasulullah tu bu, berjalan ke bu. Khusus laki-laki. Dan laki-laki tu tak boleh duduk merdeka dah bu. Melingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini pengajian di masjid dan musala ada dilakukan dengan melingkari. Ndak, nyu kadang-kadang jemaah menyandanya di tiang masjid tu. Ayo. Itu makanya ibu, kita pemahamannya jangan terlalu sempit, kita harus lebih luas dalam memahami. Ambo paham maksud ibu tu, ada orang mengatakan hal tersebut dengan kalimat yang singkat bid'ah. Kan itu nak bu? Jangan kita jangan pecah pula dari itu. Tetap bersatu. Jangan bid'ah. Nanti pecah pula awak beko. Ndak lo mau pertama pengajian lain. Mendengar apa tu? Lain paham bu? Ada lagi? Begini Ustaz. Di dalam surat dalam Al-Quran Ustaz, ayat 133 surah Al-Imran, kan kita disuruh bersegera kepada ampunan Allah kan. Betul. Puasa diumumkan di suratnya Ustaz. Jadi siapa orang-orang bertakwa itu harus bersegera. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi orang yang menginfakkan hartanya waktu susah dan senang, wajib infak. Biarlah miskin, biarlah kaya, infak. Bisa lakukan. Yeah. Kemudian yang kedua, wal kalimina waiza. Orang yang menahan amarahnya di waktu marah bisa Ustaz. Yang nan payah mana disampaikan contoh sama ibu tadi. Wal afina aninas, yang mau memaafkan kesalahan orang lain, tak minta maaf nih disuruh mau memaafkan, itu nan susah putih tulang dan aku sudah nyatakan Al-Quran. Itu nan susah banget deh Ustaz. Ya. Jadi pertanyaan ibu apa kok? Jadi sudah nyatakan dalam Al-Quran tu Ustaz, yang mau memaafkan. Ada yang gadang, ada yang tak maaf kau, ada yang tak salah, ada yang tak maaf. Itu yang susah, itu yang mau diterapkan tu. Betul. Baik, dalam surat Ali Imran tadi, wal afina aninnas. Apun itu, ambo jalan bahasa Arabnya. Asal katanya apun itu isim fa'il dalam bahasa Arab menunjukkan pelaku. Artinya apa? Kalau afina aninnas, orang-orang yang pemaaf. Jadi benar kata ibu tadi, jadi orang pemaaf itu memang sulit dan payah sekali. Apalagi kitalah sakit hati. Saya bertanya, bagaimana triknya supaya bisa mau memaafkan saudara? Masya Allah. Trik pertama, lupakan kesalahan orang lain dan ingat kebaikannya. Bu, awak kan acok mangana kebaikan awak. Kebaikan orang dah. Nan awak acok mangana kesalahan orang. Nan kesalahan awak. Itu tu makanya payah awak memaafkanmu. Jadi kalau ada orang salah kau, kana eloknya. Nyo lah para lamo bakawan Jawa, lah eloknya bara banyaknya. Dek ciek kesalahan dan elok tadi hilang sadonya. Ada apa dia tu? Tu. Dek panek dek hujan sehari hilang panek setahun. Dek hujan sehari hilang panek setahun. Itu makanya kalau sama Allah, Bu. Kalau sama Allah ke Bu, 1000 kesalahan awak, 1000 kejahatan yang pernah awak buat, dengan satu bertaubat kepada Allah, maka 1000 kesalahan bisa dihapus oleh Allah. Tapi kalau dengan manusia, 1000 kebaikan yang pernah awak buat, dengan satu kesalahan, 1000 kebaikan bisa terhapus. Ya kan Bu? Awak tirulah kekuasaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala atau sifat mulia yang dimiliki oleh Allah dengan satu
perbuatan bertaubat, semua kesalahan bisa diampun. Artinya apa ibu? Kanalah kebaikan orang, jangan kana kesalahannya. Nan diri awak mau ditupulo, kana kesalahan awak, lupakan kebaikan awak. Lai paham? Tu trik patamu. Nang kedua bu, trik nang kedua, awak harus merasa bahwa awak tidak memaafkan orang itu, awak sedang melakukan dosa. Di ketika ibu tidak memaafkan orang lain, maka ketika itu juga ibu sedang berbuat dosa. Dan dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Wala. Nah, ya, dosa. Bahkan kecek Rasulullah bu, kalau ibu tidak memaafkan orang cukup 3 hari. Setahun mana Ustaz? Wah. 2 hari je. Rasulullah mengecek 3. Contoh. Tapi kan 2 hari saya belum 2 tahun. Bu, kau contoh. Ambo jo amak, kini kau kan batamu kau. Dia amak kau mau tas saya tadi, tu tas singgung ambo. Ndak kambo sapu amak kau dong. Bisu ndak ambo sapu, ndak berdosa dong. Bisu ciek lain, dia awak masih sakit hati ke mak mah. Ndak ambo sapu lo amak do, bisuknya ndak berdosa ambo dong. Besok ciek lah hari ketiga, indak lo ambo sapu mak do, alun ado memaafkan mak le dah. Ndak ada berdosa selama 3 hari tu. Tapi hari keempat, ambo alun memaafkan mak, ambo alun minta maaf ke mak, atau sebaliknya mangko ambo berdosa dihitung mulai dari hari keempat. Boleh sampai setahun. Ya dosa ibu. Anda ibu nak salah inyo lain. Ya. Inyo dosa lah setahun punya kumpulan tu. Sampai 10 tahun dah. Tunggu lu, aduh nak lebih parah anda setahun. Kau 10 tahun. Allah. Saya sampai mati putih tulang dia dalam kubur dan nak maafkan. Astagfirullahaladzim. Barakah banyak dosa waktu. Bu, awak solat yo juo, Allah Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Selesai solat astagfirullahaladzim. Berdoa oleh selesai solat, tapi dosa senantiasa awak tabung setiap hari. Kalau istighfar, dosa kita dengan Allah. Tapi kalau dosa dengan manusia, tidak bisa dengan istighfar, tapi harus dengan meminta maaf dan memberi maaf. Iyo entah beradik kakak, entah bertetangga, entah bakawan samu, tetap badoso. Lai jalan bu? Lai. Ada lai? Tanyalah. Tak ada lai? Alah paham berarti kan? Alhamdulillah. Ibu, Mudah-mudahan berubah. dek ibu lah paham. Sebentar lagi kan waktu asar. Kebetulan ambo tadi kan sedang mengajar di belakang. Jadi siswa mau tinggal sebentar. Ambo turu ibu-ibu ambo di siko untuk baraja sebentar. Oleh sebab itu cukup sekian kira-kira nan dapat ambo sampaikan. Ambo kembali kalau kal beliang. Boleh bu? Adiman satu kok. Ambo maja di man ko bu. Selain ambo dosen, ambo maja pula di sekolah. Ibu itu saja ya. Terima kasih, mohon maaf ibu kalau ada salah kata, salah cara. Bu, lain dimaafkan ambo. Alhamdulillah, kita tutup dulu pengajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya bu ya. Semangat. Oke.